Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Sabila Sariki. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Dampak Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat terhadap Produk Indonesia, Implikasi bagi Sektor Pertanian dan Kebijakan Makroekonomi Nasional. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat merupakan salah satu yang paling penting dalam perekonomian kita. Indonesia mengekspor berbagai produk ke Amerika seperti tekstil, alas kaki, elektronik, kopi, dan rempah-rempah. Namun, pada bulan April 2025, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan kebijakan tarif impor baru. Indonesia dikenakan tarif tambahan sebesar 32%. Kebijakan ini tentunya memberikan tekanan besar terhadap produk ekspor Indonesia, terutama di sektor pertanian. Dampak pertama yang langsung terasa adalah di sektor pertanian. Produk-produk seperti kopi, karet, rempah-rempah, dan hasil perikanan menjadi kurang kompetitif di pasar Amerika Serikat karena harganya naik. Akibatnya, permintaan dari pasar Amerika menurun dan ini menyebabkan pendapatan para petani juga ikut turun. Tidak hanya itu, subsektor lain seperti logistik pertanian, distribusi pupuk, hingga tenaga kerja pertanian pun ikut terdampak. Dengan menurunnya ekspor, aktivitas pertanian berkurang, kebutuhan akan transportasi dan distribusi menurun, dan bahkan ada risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja di industri-industri pendukung. Hal ini tentu menambah beban ekonomi, terutama di daerah-daerah pedesaan. Selain sektor pertanian, kebijakan tarif ini juga membawa dampak besar terhadap makroekonomi nasional. Penurunan ekspor menyebabkan berkurangnya pemasukan devisa negara. Jika pasokan devisa berkurang, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika cenderung melemah. Pelemahan nilai tukar ini bisa memicu inflasi, meningkatkan harga-harga barang impor, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih jauh lagi, menurunnya ekspor berarti sektor manufaktur dan industri yang bergantung pada pasar luar negeri juga bisa berdampak. Jika tidak segera ditangani, ketergantungan terhadap pasar Amerika yang besar ini dapat memperparah ketidakstabilan ekonomi di masa depan. Untuk mengatasi dampak tersebut, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia. Pertama, melakukan diversifikasi pasar ekspor, yaitu dengan memperluas tujuan ekspor ke negara-negara lain selain Amerika Serikat. Kedua, memberikan subsidi atau insentif kepada petani, terutama bagi mereka yang terdampak langsung akibat penurunan ekspor. Ketiga, mendorong hilirisasi produk pertanian agar produk kita memiliki nilai tambah lebih tinggi dan dapat dijual di pasar global dengan harga yang lebih kompetitif. Dan yang terakhir, memperkuat diplomasi perdagangan agar Indonesia dapat melakukan negosiasi ulang dengan Amerika Serikat atau menjalin kerjasama baru yang lebih menguntungkan. Sebagai kesimpulan, kebijakan tarif impor sebesar 32% dari Amerika Serikat memberikan tantangan besar bagi sektor pertanian dan ekonomi nasional Indonesia. Tetapi dengan langkah-langkah strategis yang tepat, kita dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi kesejahteraan para petani serta pelaku usaha. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.